Halo guys, hari ini kita masih membahas tentang penduduk berkualitas. Penduduk berkualitas, cek! Oke, dan sebelum kita lanjut membahas tentang materi kita hari ini, saya mau mengapresiasi jawaban kalian di form tanggal 18 September kemarin. Kalian semua sudah membahas tentang pendidikan dan pada waktu itu saya suruh kalian untuk mengisi sebuah form. Nah, dari pembelajaran pada waktu itu saya harap kalian tidak hanya belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus, tapi jauh lebih daripada itu kalian menemukan manfaat belajar dan pendidikan itu sendiri. Jadi, kalian tahu tujuan belajar. Terima kasih kemarin kalian sudah mengisi form yang isinya kalian harus menuliskan deskripsi tentang apa yang ingin kalian lakukan untuk mengembangkan diri kalian nanti. Dan di situ terdapat 154 jawaban responden yang artinya ada 27 anak yang tidak mengerjakan tugas dari total 181 anak. Dari form tersebut saya ingin menceritakan beberapa di antaranya. Dan beberapa jawaban kalian yaitu sebagai berikut. Ada yang menjawab begini, berusaha mencari ilmu lain di luar sekolah untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Gus, memanfaatkan sekolah sebagai tempat untuk mengasah otak, public speaking, dan meningkatkan skill yang lain sambil menemukan passion saya. Excellent. Nah, ada juga jawaban begini. Nggak tahu IPA, tanda tanya, lebih rajin, gitu aja. Dan bagi kalian yang menulis jawaban-jawaban seperti tadi atau yang mirip seperti itu, saya sarankan segera bertobatlah ya. Dan coba temukan cara untuk meningkatkan kualitas diri kalian. Oh iya, yang saya bacakan tadi itu hanya beberapa potongan kalimat karena yang saya nilai benar yaitu yang benar menuliskan minimal 1 paragraf. Di situ saya nilai sempurna. Dan di pertemuan yang lalu kalian juga sudah belajar tentang penduduk dari negara Jerman, salah satu negara yang lebih maju dari negara Indonesia. Mulai dari kualitas hidup penduduknya, etos kerja, kedisiplinan, perhatian terhadap lingkungan, dan sebagainya. Oh iya, berkaitan dengan kedisiplinan, ada satu hal yang kemarin mungkin kita belum bahas lebih banyak lagi. Saya bacakan di sini. Jerman mempunyai angka positif COVID-19 yang sangat tinggi. Namun dengan segera masyarakat dapat sadar dan mendisiplinkan diri terhadap keadaan. Padahal pandemi COVID-19 di sana sudah berlangsung lebih dulu dan terjadi begitu saja secara tiba-tiba. Bisa dikatakan masyarakat belum siap terhadap pandemi ini. Tapi masyarakat dapat segera menyesuaikan diri, patuh terhadap pemerintah dan pemerintah pun mendukung masyarakatnya. Jadi angka kematian akibat COVID-19 di negara Jerman termasuk sangat rendah dibandingkan dengan jumlah kasus positifnya. Hari ini kita akan belajar masih tentang kualitas penduduk dan di sini kita akan menyoroti faktor kesukuan. Nah, apa sih yang menyebabkan faktor suku ini berpengaruh terhadap kualitas penduduk? Jadi, penduduk Asia Tenggara terdiri atas berbagai macam ras dan suku. Dan untuk suku di Asia Tenggara ini dapat kalian lihat di internet, ini jumlahnya sangat banyak sekali. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah perbedaan antara ras dan suku? Ras itu berkaitan dengan ciri-ciri fisik, sedangkan suku berkaitan dengan hasil budaya. Nah, apakah ciri-ciri ras setiap orang selalu sama? Sebagai gambaran, coba kalian ingat-ingat temanmu atau coba pandangi foto temanmu yang menurut kamu mempunyai ras yang sama dengan kamu. Apakah ciri fisik kalian sama? Bagaimana? Pasti ada hal yang berbeda, bukan? Jadi, ada banyak faktor yang menyebabkan ciri fisik ras setiap orang berbeda, yaitu genotip dan fenotip. Genotip yaitu genetik atau kita menyebutnya mungkin DNA, misal disebabkan karena pernikahan berbeda ras.
Kemudian ada lagi fenotip, yaitu karena faktor luar. Misalnya orang tua berkulit putih, tetapi anaknya sering panas-panasan sehingga kulitnya mulai menghitam. Itu fenotip. Mungkin lebih lengkapnya ada di pelajaran IPA biologi. Nah, lanjut kita bahas tentang suku nih. Suku-suku yang ada di negara-negara ASEAN tentu sangat banyak dan mempunyai hasil budaya yang sangat beragam. Berkaitan dengan kualitas penduduk, ada juga warisan budaya dari orang tua ataupun masyarakat yang diwariskan oleh generasi yang lebih tua ke generasi selanjutnya. Nah, berikut adalah contohnya. Hai semua, nama saya Bu Kesi. Saya dari Yogyakarta dan seperti kalian ketahui, Yogyakarta itu termasuk salah satu bagian di wilayah Jawa. Ajaran baik yang bisa kalian ketahui atau kalian dapat dari orang-orang yang bersuku Jawa sebenarnya bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama dari gerak. Jadi salah satu contoh gerak di sini adalah ketika kita duduk atau orang lain duduk dan akan berjalan, seseorang itu akan berjalan harus membungkukkan badan. Sedangkan yang kedua, ajaran baik yang masih ada sampai sekarang di suku Jawa itu adalah mengenai unggah-ungguh penggunaan bahasa. Tidak mungkin kita sebagai pembicara menggunakan bahasa yang sama padahal kita mau berbicara ke orang yang mungkin umurnya lebih tua dari kita atau umurnya ada di bawah kita. Jadi harus memilih kata-kata yang tepat. Kalau digunakan untuk orang yang lebih tua, tidak mungkin saya mau mengatakan kamu baru apa, itu tidak bisa karena itu unggah-ungguhnya berarti tidak ada. Harus diganti dengan kata sampean atau jenengan begitu. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama Dr. Andes Sukirman, mengajar PJOK. Saya akan berusaha atau menceritakan apa yang sudah diberikan orang tua saya, nasihat yang pernah diajarkan kepada saya. Ada beberapa yang sampai sekarang masih berjalan di masyarakat atau di suku Jawa ini. Di antaranya yaitu masalah gotong royong. Gotong royong yang sampai sekarang masih berjalan yaitu di antaranya ya membuat jalan. Dari gotong royong tadi, dari membuat kerja bakti membuat rumah maupun kerja bakti dalam pembuatan jalan, sama sekali kita tidak dimintai atau kita tidak dibayar sama sekali. Jadi kita kerja dengan ikhlas. Justru kadang-kadang kita justru mengeluarkan baik itu pikiran, tenaga, bahkan kalau kita punya uang, kita bisa atau kita membantu orang yang sedang membangun tersebut. Kemudian untuk pembelajaran yang kedua yang diberikan orang tua saya yaitu ramah. Dari kita ketemu dengan siapa saja, kita bisa uluk salam kalau bahasa Jawanya, yaitu misalnya selamat pagi, sugeng nginjing, assalamualaikum. Jadi kita tidak lihat itu tua atau muda. Kalau lebih bagus lagi yaitu kita yang masih muda, ya kita memberi salam dulu kepada orang yang lebih tua. Halo, nama saya Hotnati Simatupang. Marga saya Simatupang. Saya orang Batak. Kebiasaan orang Batak itu adalah spontan. Maksudnya spontan itu juga ya kalau ya, kalau tidak. Orang Batak biasanya itu kalau kenalan sama sesama orang Batak itu pasti Marta Rombo. Saya datang ke Semarang itu sudah 23 tahun yang lalu, tahun 1998. Saya tidak mempunyai keluarga siapapun di Semarang, tetapi sesudah kenalan di Semarang, terus karena sama-sama kita Simatupang biarpun tidak saling kenal, kita jadi satu keluarga. Jadi, orang Batak juga ada kebiasaan mandohata menjelang malam pergantian tahun baru atau saat seorang anak atau seorang kerabat atau keluarga mau bepergian. Mandohata di sini adalah memberi kata-kata nasihat dari yang tua ke yang muda atau dari yang muda ke yang tua juga sebaliknya. Dan di saat mandohata itu biasanya ada saling memaafkan. Di orang Batak juga ada istilah bahwa anak kokido hamoraon diau, artinya bahwa anak itulah kekayaan dalam keluarga. Jadi setiap keluarga pasti punya prinsip bahwa anak itu harus bersekolah.
Biarpun orang tuanya tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya emas, perhiasan, tetapi yang penting anaknya sekolah sampai setinggi-tingginya. Halo, selamat siang anak-anak. Nama saya Bu Esther. Ibu berasal dari Bali. Nah, seperti yang kalian sudah ketahui sendiri, Bali itu adalah pulau yang memiliki jumlah umat Hindu terbesar. Masyarakat di Bali benar-benar masyarakat yang menjaga keseimbangan. Keseimbangan apa yang dijaga? Keseimbangan lingkungan, manusia dan Tuhan. Jadi jangan heran apabila kalian melihat pohon diberi sajen atau di tanah diberi sajen dan ada pura yang diberi sajen, itu tujuannya untuk menyeimbangkan semuanya. Jadi tidak hanya dewa yang disembah. Lalu di Bali juga masyarakat itu percaya akan karma pala. Jadi jika kalian melakukan hal baik, maka hal baik pula yang akan kalian dapatkan. Begitu juga sebaliknya, jika kalian melakukan hal buruk, keburukan juga yang akan kalian terima. Ya, ada satu hal lagi yang memang berupa kebaikan yang bisa dilakukan di Bali, yaitu untuk anak laki-laki pertama biasanya akan mewarisi pura keluarga. Ini dikatakan baik karena apa? Tradisi tidak akan hilang karena anak tersebut benar-benar menjaganya. Atau bisa juga jika di keluarga tersebut hanya memiliki anak perempuan, salah satu anak perempuan jika menikah dan pasangannya mau tinggal bersamanya, dia yang akan mewarisi pura keluarga tersebut. Jadi tidak akan ada tradisi yang benar-benar hilang. Apakah kalian sudah paham? Sebagai gambaran, coba ingat-ingat foto temanmu. Alah, salah men, rak apa-apa. Nah. Kemudian ada ya. 3, 2, 1. Di Bali itu stop, bingung.